Selamat datang di Friday Class Homeschooling Kak Seto Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat selalu dan tetap semangat di rumah ya. Betul sekali. Oke, ketemu lagi dalam kegiatan Friday Class kita hari ini, yang mana hari ini Kak Frida spesial banget nih. Kak Frida ditemani sama. Halo Kak Naili. Oke, nah seperti yang sudah adik-adik tahu ya, Kak Naili ini adalah salah satu tutor IPA ataupun pengajar fisika ya. Benar Kak Firda. Nah, kalau misalnya kita kedatangan tutor-tutor yang IPA-an, berarti tema kegiatan Friday Class kita hari ini adalah Eksperimen seru. Wah, kayaknya udah lama banget ya kita nggak belajar bersama-sama di eksperimen-eksperimen yang lainnya. Kemarin terakhir kita bersama dengan Kak Sinta. Hari ini kita akan ditemani oleh Kak Nailis, yang mana kita akan belajar atau bereksperimen dengan 3 tema ya Betul, Kak ya. 3 tema. Oke, kira-kira apa aja ya Kak ya? Oke, untuk eksperimen seru kali ini kita akan ada 3 tema ya. Oke, yang pertama ada hiding color. Terus yang kedua ada magic plastic. Wow. Kemudian yang ketiga ada water fountain. Gitu Kak Firda. Banget ya ini ya. Pasti dong. Nah, harapannya adalah adik-adik akan belajar banyak hal ya di dalam eksperimen seru kita kali ini. Yang mana ada 3 eksperimen spesial bersama dengan Kak Naili. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita ke eksperimen serunya. Oke adik-adik, kita langsung aja menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk eksperimen yang pertama, yaitu Hiding color. Nah, kita butuh apa aja ya Kak Nailis ya? Oke, yang pertama kita butuh plastik. Ya, plastik ini plastiknya harus ziplock ya. Jadi ada ziplocknya. Kemudian yang kedua kita butuh spidol. Nah, spidol ini harus yang permanen. Adik-adik bisa menggunakan spidol yang kecil ataupun yang besar, warna hitam dan harus permanen agar nanti ketika dimasukkan ke dalam air dia tidak akan hilang. Oke, jadi harus wajib menggunakan spidol hitam ya adik-adik ya. Kemudian kita juga membutuhkan gambar. Nah, untuk ukuran gambarnya sendiri kalian sesuaikan dengan ukuran plastik yang kalian punya ya adik-adik ya. Barangkali adik-adik punya yang lebih kecil, boleh banget tinggal disesuaikan gambarnya aja. Diusahakan supaya bisa masuk seperti ini nanti. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah wadah bening. Nah, ini opsional ya adik-adik ya. Boleh barangkali menggunakan gelas kaca yang besar ataupun mangkok kaca yang besar. Yang penting kalian bisa melihat permukaan luarnya nanti. Begitu ya. Dan usahakan nanti gambarnya bisa tenggelam, begitu ya Kak Nailis? Iya, harus supaya tenggelam. kita bisa melihat nih kira-kira apa sih yang terjadi akan pada terjadi. gambar ini. Betul sekali. Oke, yang terakhir Kak Nailis. Yang terakhir kita pasti membutuhkan air ya. Jadi di sini kakak memiliki 2 botol air untuk dimasukkan ke dalam wadah bening berikut ini. Oke, kalau gitu langsung ya adik-adik ya. Kita lihat apa sih yang akan terjadi pada gambar dan juga air yang kita gunakan. Yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita kan sudah punya nih gambar yang sudah di print di kertas. Nah, ini kita masukkan ke dalam plastik ziplock. Oke, kita masukkan dulu. Nah, setelah kita masukkan, kita klipkan plastik ziplocknya seperti ini. Pastikan sudah tertutup dengan rapat ya adik-adik ya. Setelah itu, kita gambar dari luar menggunakan spidol ini pada plastiknya. Jadi kita gambar aja mengikuti garis-garis yang ada pada gambar.
Nah, kalau misalkan adik-adik punya spidol besar nih, kayaknya lebih terlihat ya Kak Nailis ya. Iya, benar sekali Kak Firda. Jadi kita tinggal menyesuaikan nih garis-garis pola yang ada pada gambar. Kemudian bisa adik-adik ikuti dari ujung sampai akhir. Jadi pastikan semua pola yang ada pada gambar terlapisi oleh spidol yang sudah adik-adik sediakan. Nah, karena ternyata menggunakan spidol kecil tidak terlalu terlihat ya adik-adik ya. Jadi coba kita kembali lagi nih sama spidol yang besar. Pastikan polanya tergambar ya. Sesuaikan aja sama gambar yang dimilikin sama adik-adik. Jadi gambar sesuai polanya saja. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini. Oke, bisa terlihat ya untuk gambar yang kakak gambar di plastik ziplocknya. Nah, pola-polanya sudah terlihat. Nah, sekarang setelah ini kita akan memasukkan gambar ini ke dalam wadah yang sudah berisi air. Oke, sebelumnya kita isi dulu airnya. Nah, jadi untuk ukuran airnya pastikan bisa membuat gambar kalian terendam ya adik-adik ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan tinggi ukuran gambar yang adik-adik miliki. Oke adik-adik, kita akan langsung aja ya kita praktekkan. Di sini sudah siap ya airnya, volumenya juga sudah sesuai dengan tinggi gambar yang Kak Firda dan Kak Nailis miliki. Nah, kita lihat kira-kira apa sih yang akan terjadi ketika kita memasukkan gambar ini ke dalam bak atau wadah berisi air yang penuh ini. Oke, kita coba ya Kak Nailis ya. Oke. 1, 2, 3. Ayo diamati adik-adik dari Nah, depan. apa nih yang tampak dari depan? Kayaknya nggak ada perubahan ya Kak ya dari depan ya Kak ya. Oke, kalau gitu kita ubah sudut pandang kita. Coba adik-adik perhatikan dari atas. Kira-kira adakah perubahan yang terjadi? Wah, sekarang warnanya hilang bukan adik-adik? Nah, coba kita angkat kembali. Nah, warnanya kembali. Kalau kita masukkan lagi, apa yang terjadi? Wah, Warnanya hilang kembali. Iya. Judulnya hiding color. Nah, sekarang kita ubah. Coba adik-adik perhatikan dari samping ya. Jadi kita akan melihat kira-kira apa yang terjadi ketika gambar ini kita masukkan, tapi adik-adik melihat dari samping. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Apakah warnanya hilang atau masih tetap muncul? Yeay, hilang juga. Warnanya juga hilang kalau kita lihat dari samping ya. Dari depan ya Kak Iya, Nailis benar ya. sekali. Nah, kira-kira apa sih Kak Nailis yang terjadi pada fenomena yang sudah kita lakukan ini? Oke, jadi adik-adik untuk cahaya yang mengenai benda ini tetap jadi apa yang kita terima yaitu adalah cahaya yang mengenai benda ini. Nah, kemudian ketika kita masukkan ke dalam sini, nah ke dalam sini pada saat kita melihat dari samping maupun dari atas, maka cahaya yang sebenarnya itu akan dibelokkan dari udara menuju air, maka cahayanya dibelokkan sehingga seolah-olah warnanya itu menghilang karena tidak dikenai oleh cahaya itu sendiri. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Sama nih ya, seperti eksperimen seru yang pernah kita lakukan berkaitan dengan tanda panah yang kita gambar, ya kan? Ketika kita melihat atau kita menggambar tanda panah ke kanan, lalu kita amati ya dari balik air, ternyata dia berubah menjadi panah ke kiri, benar. ya, atas
jadi ke bawah. Betul gitu. sekali, karena Adanya sifat dari pembelokan. cahaya sendiri itu yaitu refraksi atau pembiasan atau juga pembelokan cahaya. Seperti itu. Oke adik-adik, kita tiba di eksperimen yang kedua, yaitu Magic Plastic. Wah, kok bisa ya plastiknya ajaib? Kenapa kok kita sebut sebagai Magic Plastic ya? Oke, untuk membuat eksperimen seru kali ini ya, Magic Plastic, kita membutuhkan apa aja Kak Iris? Oke, di sini kakak mempunyai plastik ya. Plastiknya bebas ya adik-adik ya, ukurannya yang bebas. besar banget ataupun yang sedang ya, lumayan kayak kakak boleh. Kemudian kita sediakan pensil. Nah ini semuanya runcing ya adik-adik ya, ujungnya ya kakak menyiapkan 6 buah pensil. Dan kemudian kita membutuhkan air. Nah untuk plastiknya nanti kita masuki air, nanti akan menjadi seperti ini ya adik-adik ya. Kayak mainan ya kayak ya. Boleh ditali karet ataupun kita ikat aja ya. Oke, jadi seperti ini, pastikan lumayan rapat ya untuk ikatannya. Oke, kalau begitu kita akan langsung aja kira-kira apa sih yang akan kita lakukan dengan plastik berisi air ini dan juga pensil yang runcing ya Kak Elis ya. Nah, kita akan melihat keajaiban dari sebuah plastik dan air. Oke, ini sederhana banget ya adik-adik ya. Jadi nantinya kita akan menusukkan pensil-pensil ini ke dalam plastik berisi air. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah langsung pecah? Apakah beres? Atau mengalir nanti airnya, kita nggak tahu ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja ya ke eksperimen seru yang kedua, Magic Plastic. Siap ya? Kita akan memasukkan pensil runcing ini ke dalam plastik. 1, 2, 3. Wow, ternyata anti bocor ya adik-adik ya, anti bocor, anti rembes ya. Kita ulangi lagi. Wah, tidak ada air. Oke, tidak ada air ya yang menetes ya. Kita coba di bagian yang lain, mungkin bagian atas kali ya. Boleh. Oke, sudah 3 pensil ya adik-adik ya. Kita coba lagi, tusukkan lagi. Wow. Wow, bisa adik-adik lihat tidak ada setetes air pun yang keluar ya. Betul sekali, Kak Firda. Mungkin kita bisa tusukkan lagi di sudut yang lain. Yang mana yang ini sih? Masih kosong boleh. Wow, magic Deg-degan nggak? sekali. Magic. Iya, dan Kak Vida punya pensil yang terakhir. Kita tusukkan di bagian agak bawah ya. 1, 2, 3. Wah, keren banget nih. Kira-kira kenapa kok plastiknya bisa seperti ini ya? Ternyata airnya tidak keluar sedikit pun nih. Oke, benar sekali. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini adik-adik nih? Nah, kalau pada nggak tahu nih, kakak akan menjelaskan secara sederhana ya. Bagaimana bisa sih kok plastiknya dia tetap tidak bocor, seakan-akan tidak bocor gini ya adik-adik ya. Padahal udah ditusuk-tusuk Padahal udah ditusuk-tusuk, udah dilukai banyak banget ya Kak Firda ya. Dengan pensil. Oke, jadi seperti ini kan adik-adik. Untuk bahan plastik sendiri ini merupakan bahan terdiri dari bahan yang polimer ya, dimana dia seperti benang kusut. Ketika dia ditusuk oleh benda tajam, maka dia hanya akan ibaratnya terlukai. Yang terlukai hanya bagian itu aja. Jadi tidak seperti kaca. Kalau kaca kita tusuk, pasti dia akan kemana-mana. Oh, rusaknya menyebar, rusaknya begitu ya, menyebar. Kak, ya? Tapi kalau plastik rusaknya hanya di bagian yang ditusuk aja. Jadi ketika bagian itu ditusuk, kemudian pensilnya tetap diletakkan di bagian tersebut, maka lubangnya seakan-akan tertutup atau tertahan oleh pensil itu sendiri. Selain itu, karena adanya tekanan di dalam air ini. Nah, tekanan di dalam air ini masih sama dengan tekanan yang ada di luar air, sehingga air tidak akan mengalir keluar. Seperti itu adik-adik. Oh, jadi seperti itu. Iya. Jadi karena bahan plastik ya adik-adik ya yang dimiliki oleh plastik, jadinya dia memiliki sifat yang ketika dia ditusuk atau dirusak itu hanya pada bagian tertentu saja. Betul. Jadi tidak menyebar ya. Beda banget sama kaca ataupun
seperti balon ya. Kalau balon ketika kita tusuk ya menggunakan jarum, nanti rusaknya itu adalah hampir semua permukaannya ya. Tapi beda sama plastik. Nah, karena plastik ini ternyata ketika ditusuk pensil itu ternyata bisa menyumbat ya Kak ya. Betul. Menyumbat kerusakan itu sendiri sehingga akhirnya airnya tetap berada di dalam plastik. Iya, karena tekanannya juga masih sama ya antara di Oke. dalam sama di luar. Nanti kalau kita ambil plastiknya tekanannya udah beda, maka airnya akan mengalir keluar. Iya. Jadi meskipun adik-adik mencoba 20 pensil sekalipun, ketika adik-adik mau menusukkan semuanya nih di dalam plastik yang berisi air, hasilnya tetap sama ya Kak ya. Plastiknya akan baik-baik aja. Oke, wah keren banget ya. Ini percobaan sederhana banget, tapi ternyata ada ilmunya ya Kak ya. Benar Ada hal sekali. yang kita pelajari. Dan ini biasanya juga terjadi di ketika ada orang yang terluka, Kak. Oh iya. Kan biasanya ada tuh kalau ada orang yang terluka, entah terluka karena apapun ya, apalagi biasanya di benda tajam, kita dilarang langsung mencabutnya. Kita diarahkan terlebih dahulu ke rumah sakit ataupun puskesmas terlebih dahulu agar dapat penanganan. Nah, karena itu kita nggak boleh langsung mencabut pisaunya, karena dikhawatirkan ketika kita cabut maka darahnya akan mengalir dengan deras gitu, Kak. Jadi kekurangan darah takutnya kalau kita bukan di tempat yang tepat gitu. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik ya untuk percobaan yang kedua. Kalau begitu langsung aja kita ke percobaan yang ketiga. Oke adik-adik, kita sampai nih di percobaan yang ketiga yaitu Water fountain. Nah, kira-kira alat dan bahan apa aja ya yang kita butuhkan untuk percobaan kita yang ketiga? Oke, di sini Kak Nailis punya 2 botol ya. Nah, di sini kakak menggunakan botol yang berukuran 600 ml. Jadi ada 2 botol di sini. Nah, pastikan adik-adik mungkin kalau mencari botol yang tingginya hampir setara ya adik-adik ya, karena itu nanti akan mempengaruhi percobaan kita hari ini. Kemudian Kak Nailis, Oke, kemudian Kak Nailis juga punya gelas plastik ya. Nah, tujuannya gelas plastik ini akan kakak taruh atau kakak tempel di salah satu botolnya di sini nanti. oke, selanjutnya kita membutuhkan sedotan. Nah, pastikan untuk sedotan yang digunakan itu ada ujung lehernya ya adik-adik ya, atau yang memiliki bentuk seperti ini. Untuk ukurannya bebas ya, barangkali adik-adik punya sedotan yang lebih besar atau mungkin yang lebih panjang boleh banget, tapi cuma cukup dipastikan aja yang memiliki leher seperti ini. Warnanya bebas juga ya adik-adik ya. Setelah itu kita juga membutuhkan korek api. Sebenarnya ini opsional ya Kak Nailis ya. Iya, Adik-adik bisa mengganti korek api ini dengan paku. Jadi apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk memanaskan gunting, yang mana nanti guntingnya akan kita gunakan sebagai media membuat lubang di atas tutupnya. Gitu ya. Barangkali adik-adik punya paku atau palu, boleh ya membuat lubangnya sesuai dengan apa yang adik-adik miliki di rumah. Oke, kalau mungkin juga adik-adik ada yang punya solder nih juga lebih mudah. Jadi betul. tinggal ditancapin terus tunggu panas langsung ditancapin ke botol yang ingin dilubangi seperti itu. Pastikan didampingi oleh orang tua ya adik-adik ya. Kemudian kita juga butuh lem tembak. Bisa nggak Kak ini diganti dengan lem yang lain? Bisa. Tujuan untuk lem ini adalah kita akan menutup lubang yang telah tersambung dengan sedotan. Jadi kita harus memastikan bahwa kedua botol ini nantinya akan kedap. Jadi tidak akan ada udara yang masuk ke dalam sini. Oke, gitu. jadi lubangnya nanti ketika diisi oleh sedotan itu dipastikan rapat ya adik-adik ya, tidak ada udara yang masuk atau bocor. Yang terakhir ini ada air berwarna ya. Ini terserah warnanya apa aja. Ini kakak kasih warna agar kelihatan aja nanti ketika air tersebut mengalir. ini air biasa ya adik-adik ya, boleh kalau misalkan pakai air galon, air PDAM boleh banget, bebas ya. Oke, kalau begitu kita siap ya Kak Nailis ya. Oke, Kak Firda. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan membuat lubang pada masing-masing tutup botol yang sudah kita sediakan. Karena Kak Firda nggak punya solder ya adik-adik ya. Kak Firda juga nggak punya paku, jadi Kak Firda memanfaatkan gunting dan juga korek api. Jadi caranya cukup sederhana, tinggal kita panaskan aja salah satu ujung gunting.
Nah, kita tunggu beberapa saat. Jangan dipegang ya adik-adik ya, pastikan dibiarkan aja. Nah, kita diamkan secara selama beberapa detik. Kemudian jika sudah dirasa panas, kita tinggal menusukkan ke titik tengah pada tutup botol, membentuk sebuah lingkaran. Jadi untuk ukuran dari lubangnya disesuaikan sama ukuran sedotannya. Oke. Kita coba dulu karena ini apakah sudah muat. Kalau misalkan kebesaran nggak apa-apa ya adik-adik ya. Jadi nanti fungsi lem tembak nanti supaya merapatkan itu tadi, merapatkan lubang sedotan. Nah, kalau sudah dikira sudah cukup ya, jadi bisa masuk seperti ini berarti sudah cukup. Oke, selain tutup botol yang harus kita lubangi, kita juga membutuhkan lubang di gelas ini. Oke, Kak Firda, lagi. Oke, ini kita menggunakan 2 buah botol ya, dan pada permukaannya masing-masing tutup botolnya sudah diberikan lubang yang sesuai dengan ukuran sedotan yang akan digunakan. Kemudian kita butuh lagi ya Kak Nailis ya, untuk membuat lubang pada gelas plastik yang sudah kita sediakan. Besar kan? Sesedotan juga. Oke, ukurannya juga seukuran sedotan. Di mana? Di tengah. Iya. Oke, jadi seperti ini ya adik-adik. Nanti apabila masih kurang besar, dirasa kurang besar, berarti kita lobangi terlebih dahulu lagi ya. Berarti kurang besar lagi. Nah, ini kalau adik-adik memakai solder, ini akan lebih memudahkan adik-adik. Jadi tidak perlu memanaskan gunting lagi. Jadi tinggal soldernya yang udah panas, kita tancapkan ke yang ingin kita lubangi. Sambil dibersihkan yang bagian dalamnya agar sedotannya juga lebih mudah untuk masuk ya. Nah, selain ini kemudian kita juga butuh untuk melubangi kedua badan botol ini. Jadi kita membuat lubang di daerah atas sini dan sini. Jadi usahakan kedua lubang ini sejajar ya adik-adik ya, antara botol 1 sama botol 2. Kita lubang terlebih dahulu di botol yang pertama. Atau barangkali adik-adik bisa memberikan tanda ya supaya tidak bingung, barangkali disilang gitu ya supaya sama nih. Sini ya. Ya, boleh. Jadi seperti ini adik-adik ya, kita bikin lubang disesuaikan sama ukuran sedotannya. Nah, kita lubangi lagi yang sudah ditandai. Ya. Oke, ini lubangnya sudah cukup sejajar ya adik-adik ya. Nah, setelah itu kita akan memotong sedotan ini. Ini Firda, minta tolong. Oke.
Nah, kita akan memotong sedotan ini untuk menghubungkan kedua botol ini. Jadi, lubang yang dua ini berfungsi untuk menghubungkan kedua botol ini. Jadi, kita kira-kira aja ya untuk panjang dari sedotan yang akan menghubungkan kedua botol ini. Kira-kira segini. Jadi, yang pertama, kemudian kita lem tembak juga, nah, seperti ini. Jadi setelah terhubung seperti ini, kita lem ya, kasih lem ya di antara lubang sama sedotannya agar memastikan tidak ada udara yang masuk. Oke, setelah itu kita lem ya. Oke, kita berikan lem tembak yang fungsinya untuk merekatkan ya adik-adik ya. Jadi supaya tidak ada lubang atau tidak ada udara yang masuk. Kita masukkan di ujung yang kedua, lubang yang kedua. Oke, setelah itu juga kita lem ya. Pastikan tertutup dengan rapat oleh lem. Kita tunggu dingin terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, sambil kita menunggu ini dingin, kita juga perlu mengelem sedotan ini ke tutup botol yang sudah kita beri lubang. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Ini sambil kita ukur ya. Sambil kita ukur. Oh, ternyata kurang panjang. Karena kurang panjang, kita akan potong sedotan ini, kemudian kita akan sambung dengan sedotan yang lainnya. Jadi untuk panjang dari sedotan bisa disesuaikan sama botolnya. Setelah itu kita masukkan sambil kita ukur ya adik-adik ya. Sambil kita ukur dan kita untuk atasnya kita kasih seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita perlu mengelem ya bagian dalam sini sama bagian sini untuk memastikan udaranya juga tidak ikut masuk ke dalam sistem. Kan Kak Firda? Oke, kita tunggu juga ya adik-adik sampai dingin. Kemudian kita juga perlu menambahkan sedotan untuk yang ini ya. Jadi untuk yang botol satunya ini kan sebagai wadah airnya ya. Sebagai wadah airnya yang nanti kita tuang. Kemudian kita akan membuat sedotan ini melengkung ke wadah yang ini. Jadi kita membutuhkan sedotan yang cukup panjang. Jadi kita juga akan menyambungnya ya. Jadi kakak potong di daerah sini, kemudian kakak sambung lagi dengan sedotan yang lainnya. Yang perlu diperhatikan untuk meletakkan bagian yang lehernya ini yang dikatakan Kak Firda tadi ya, di bagian atas ya adik-adik ya. Jadi nanti kita arahkan ke gelas yang sudah tertempel pada botol yang satunya. Jadi bisa mungkin seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita
sama kayak yang tadi, kita masukkan ke tutup botol yang sudah kita lubangi tadi. Kemudian kita sesuaikan sama tinggi botol. Nah, seperti ini adik-adik. Kita coba juga ya untuk menyesuaikan. Nah, jadi ini kakak rasa sudah cukup. Jadi kita akan memberikan lem juga pada sedotan dan tutup botol yang ini agar memastikan gak ada udara yang masuk dalam sistemnya. Kita isi terlebih dahulu. Untuk tingginya kita ambil di bawah sedotan, mendekati sedotan, tapi jangan sampai sedotan yang menghubungkan dua botol ini tenggelam. Jadi kita memberikan air di bawah sedotan ini ya, batas akhirnya. Nah, jangan melebihi sedotan yang menghubungkan dua botol ini. Untuk airnya terserah, bisa kalian gunakan warna yang lain ya, tidak harus merah. Tapi efek dari pemberian warna itu sendiri supaya nanti reaksinya lebih terlihat, gitu ya. Kemudian kita rapatkan. Oke adik-adik, kita akan coba menuangkan air yang sudah kita siapkan ke dalam botol plastik ini ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah yang akan terjadi ya adik-adik ya? Wah, Kembali. Ternyata bisa menjadi air mancur. Jadi airnya bisa langsung ke atas gini ya Kak, Iya, tanpa jadi adanya kembali, listrik. Kak, ya. Betul sekali. Oke, bisa adik-adik perhatikan. Kira-kira sampai berapa lama Kak reaksi ini akan terjadi? Oke, biasanya kalau ini maaf ya karena ada sambungan yang belum kakak tutup, jadi ada kebocoran sedikit. Dia akan terus mengalir ketika si botol yang ini, yang berisi air ini, airnya akan habis, gitu Kak. Oh, jadi seperti itu ya Kak Nainis ya. Jadi memang seharusnya itu bisa mengucur terus ya Kak ya, seperti Betul. air mancur sampai air di Yang di botol dalam ini plastik ya yang habis. ini akan habis begitu Betul ya. sekali. Tapi karena ini kita membuatnya memang membutuhkan sedotan yang harus tersambung-sambung begitu ya Kak ya. Iya betul. Nah jadinya karena penutupannya kurang maksimal hingga akhirnya hasilnya juga kurang maksimal. Tapi intinya sama ya Kak ya. Betul sekali. Oke, nah kemarin Kak Vida juga sudah sempat membuat ya adik-adik ya, yang mana kita menggunakan sedotan berwarna putih. Kalau adik-adik perhatikan pasti berbeda. Iya. Ternyata ada kesalahan yang terjadi ya Kak ya, yang mana sedotan putih yang Kak Firda dan Kak Nainis gunakan itu ternyata kurang tebel. Iya, benar sekali Kak Firda. Iya, hingga akhirnya untuk air mancurnya sendiri kurang maksimal. Maksimal. Ya, Dia tidak mengalir secara terus-menerus. betul. Jadi adik-adik gitu. bisa pastikan menggunakan bahan yang tebal ya adik-adik ya supaya hasilnya maksimal. Dan juga adik-adik butuh kesabaran ketika membuat lubang-lubang ya. Iya. Yang menyalurkan atau menyatukan antara botol satu dengan botol yang lainnya. Benar sekali, dan perlu hati-hati ya karena ini kita menggunakan lem tembak, terus benar-benar memastikan tidak adanya kebocoran udara. Betul. Seperti itu. Nanti apabila adik-adik ingin menyambung sedotannya, bisa dipastikan lagi sedotannya bisa di lem tembak juga Kak, Atau biar bisa diisolasi. boleh bisa diisolasi juga agar benar-benar kedap udara, sehingga ketika kita tuangkan tekanannya akan langsung tetap mengalir gitu Kak dengan sempurna, jadi tidak ada yang keluar lingkungan gitu Kak. Nah, kira-kira nih Kak Nainis, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa kok air di dalam dua permukaan botol ini ternyata bisa saling membentuk siklus ya? Iya. Kira-kira kenapa ya kok bisa seperti itu? Oke, jadi pada yang sebelum kita tuang nih Kak ya, ini kan ada dua botol, yang satunya berisi air, yang satunya masih kosong tuh. Iya, betul. Nah benar. Nah ketika itu kedua tekanan di dalam botol ini sama, yang satunya ada airnya, yang satunya ada udaranya. Nah ketika kita tuangkan air di sini, ya kan, kemudian udaranya akan masuk tuh melalui celah ini. Jadi ketika kita tuangkan cairan ini, nah airnya yang ini, airnya ini akan menekan udara yang awalnya kosong hingga naik ke sini, sehingga udara yang di sini semakin bertambah kan,
semakin bertambah, kemudian dia akan masuk ke sedotan yang bawah ini sehingga akan ke sini, akan ke atas gitu karena tekanan udaranya mengalir gitu Kak Firda. Nah, maka daripada itu adik-adik harus memastikan bahwa alat peraga ini benar-benar kedap udara sehingga udaranya bisa diteruskan dengan baik gitu Kak jadi Firda. kita memanfaatkan udara yang ada di dalam Betul botol ya, sekali. ya. Makanya kita bisa menyalurkan dengan cara seperti ini, yang mana dipastikan tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Betul ya, sekali Kak. Karena kalau gitu nantinya dia tidak akan kembali atau tidak akan menyalur ke botol yang lain, melainkan keluar. Karena Jadinya, udaranya keluar jadi iya, tekanannya airnya juga tidak bisa kurang, naik, ya. benar. Kurang terdorong gitu loh. Oke, wah keren banget nih Kak Naili. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk adik-adik ya. Yang mana ini bisa menjadi konsep pompa air, barangkali juga seperti itu ya Kak ya. Bisa Kak, bisa. Sudah. Pompa air terus apa benar? Sing memanfaatkan Apa Kak? Hidrolik, pompa hidrolik. Nah, Selain pompa air juga bisa digunakan prinsip pompa hidrolik juga ya adik-adik ya. Jadi intinya harus kedap udara sehingga kita bisa mengangkat sesuatu apapun, ini nggak hanya air, bisa jadi nanti di atas sini ada benda atau apa. Jadi kita bisa memanfaatkan tekanan udaranya untuk mengangkat benda tersebut. Seperti itu. Atau barangkali yang biasanya punya galon di rumah tanpa dispenser, biasanya itu kan ada pompa manual ya adik-adik ya. Yang mana pompa tersebut digunakan untuk kita mengambil air. Betul. Nah, harus ditekan-tekan ya. Nah, itu juga hampir sama ya konsepnya. Betul ya. sekali. Jadi memanfaatkan udara untuk menaikkan Air. daya air ya, menaikkan air ke atas permukaan bulan. Betul. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Jadi itu adalah percobaan ketiga kita sekaligus percobaan yang Terakhir. Oke adik-adik, itu tadi 3 eksperimen seru kita hari ini, yaitu hiding color, magic plastik, dan yang terakhir adalah Water fountain. Nah, untuk tugasnya kira-kira seperti apa ya Kak Naili? Oke adik-adik, jadi setelah bereksperimen seru-seruan ya, kita nggak hanya dapat keseruannya, kita juga akan dapat pengetahuan Kak ya. Jadi adik-adik nanti akan dikirimkan LKS melalui grup kelasnya masing-masing. Kemudian di situ adik-adik bisa menjawab soal-soal yang ada di LKS berdasarkan eksperimen yang telah adik-adik lakukan, berdasarkan pengamatan dari eksperimen yang adik-adik lakukan. Seperti Betul itu. banget. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya, ketika kalian melakukan eksperimen nih, kalian harus mengirimkan foto dokumentasi. Benar. Adik-adik tidak harus melakukan 3 percobaan sekaligus karena bisa kita belajar langsung lewat video yang tadi ya Kak ya. Tapi minimal adik-adik melakukan 1 kegiatan eksperimen, kemudian didokumentasikan. Nah, kemudian setelah itu tinggal mengerjakan LKS-nya aja. Benar. Tapi kalau LKS-nya harus full ya, meliputi semua percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Oke adik-adik, kalau begitu kita ucapkan thank you. Thank you juga Kak Firda. Hari ini semoga bermanfaat untuk adik-adik ya, dan Kak Iya. Nanis bisa join lagi ya untuk bergabung kembali di kegiatan Friday Class yang lain untuk Oke. memberikan wawasan yang lain kepada adik-adik. Iya. Oke, kalau begitu sekian kegiatan Friday Class kita hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan Friday Friday Class, Class tahun depan ya. Tahun depan, bener. adik-adik ya. Karena adik-adik akan menempuh UAS. Selamat UAS adik-adik, semoga sukses dan lancar ya. Kak Vida dan Kak Nandis akhiri kegiatan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye.